Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Reza Dika dari kelas dari 3P. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan video hands-on mengenai tugas intro Terraform dari mata kuliah Network Programming 2. Oke, sini langsung saja kita masuk ke tugasnya. Di sini ada penjelasan mengenai Network Automation Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support atau yang disingkat sebagai NAPAL. Nah, NAPAL di sini itu adalah sebuah library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, metode-metode pada NAPAL itu digunakan untuk melakukan koneksi perangkat, melakukan manipulasi, konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi perangkat. Nah, singkatnya di slide kedua ini, itu ngenalin dulu apa sih sebenarnya NAPAL itu. Jadi kayak udah dijelasin tadi, NAPAL itu adalah library Python yang isinya tuh kumpulan fungsi-fungsi yang memang dibuat khusus buat mengontrol dan berinteraksi sama perangkat jaringan. Bukan cuma vendor, tapi banyak vendor sekaligus. Nah, makanya di sini tuh dibilang dia itu multi vendor support karena ya dia memang berinteraksi dengan banyak vendor sekaligus. Nah, kenapa ini penting? Karena di jaringan itu tiap perangkatnya itu kan punya CLI yang berbeda-beda. Kayak Cisco itu beda, Microtik itu beda, Juniper juga beda. Jadi kalau kita ngoding automation langsung pakai CLI masing-masing itu tuh ribet dan gak efisien. Nah, disinilah Napalm itu berperan sebagai abstraction layernya atau lapisan perengah. Jadi kita tuh nggak perlu pusing lagi mikir aplikasi CLI spesifik. Kita cukup manggil fungsi yang udah disediakan sama Napalm. Terus di sini juga itu dijelasin kalau metode Napalm itu bisa dipakai buat beberapa hal penting. Di sini buat koneksi perangkat jaringan, misalnya router atau switch SSH. Kemudian ada buat manipulasi konfigurasi kayak maksudnya itu kayak nge-load config, nge-compare config sampai nge-commit atau juga rollback. Kemudian yang ketiga di sini ada mengambil data atau informasi perangkat ya kayak data teknologi perangkat ya misalnya kayak hostname, interface, IP address gitu, uptime juga termasuk dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini kenapa NetMiko aja itu nggak cukup. Di sini dia udah menjelaskan dikasih juga skema sketsanya di sini. NetMiko di sini ada dia itu low level automation, kalau Napalm itu abstraction layer. Maksudnya apa di sini tuh sebenarnya mau nunjukin keterbatasan NetMiko kalau dipakai buat automation jaringan yang lebih serius. Nah, jadi NetMiko itu sebenarnya nggak salah, tapi levelnya itu masih low level automation seperti yang dijelaskan di sini. Maksudnya low level automation itu NetMiko itu bekerja dengan cara memanggil perintah CLI langsung ke device. Jadi kalau kita mau ngambil informasi ke interface, kita tuh harus ngetik perintah yang sesuai sama vendor. Misalnya di Cisco tuh kan kita pakai show IP interface brief, tapi di Microtik perintahnya beda lagi, dan di Juniper juga beda lagi nanti perintahnya. Artinya ya scriptnya tuh belum tentu bisa dipakai di device lain. Nah, di gambar di bawah ini tuh terlihat jelas di sisi NetMiko di sini tuh setiap perangkatnya tuh punya perintah yang berbeda nih. Di sini kalau Cisco ada show IP interface brief, kalau Microtik tuh ada interface print. Di sini tuh ya ribetnya tuh kalau menggunakan NetMiko, programmernya tuh harus hafal dan nulis ulang perintahnya untuk tiap vendor ini. Ya ini tuh buat ribet lah, jadi terus nanti jadi panjang dan juga susah untuk dirawat. Nah, berbeda dengan Napalm di sini. Kalau Napalm di sini dia itu berbeda di level abstraction layernya. Jadi kita tuh cukup manggil satu fungsi aja, misalnya get interfaces, dan Napalm yang akan menerjemahkan itu nanti bakal ke perintah CLI sesuai dengan vendor di belakang layar gitu, mau Cisco, Juniper atau Microtik, fungsinya yang dipakai juga tetap sama nanti. Itu kalau dari penjelasan di sini juga ada penjelasannya yang lebih lengkap lagi. Di sini bisa dibaca sendiri. Dari abstraksinya tidak ada abstraksi standar, setiap perintahnya itu tulis dengan CLI yang spesifik terhadap jenis perangkatnya. Kemudian kalau di Napalm di sini dia memiliki API standar agar mudah mengakses data, mengelola konfigurasi dengan fungsi yang seragam seperti get underscore interfaces gitu. Bisa dibaca sendiri kalau. Oke, kita masuk ke slide yang ini, Napalm versus NetMiko di sini. Di sini bisa dilihat ada perbedaan kode antara Napalm dan juga NetMiko di sini. Di sini tuh kelihatan jelas bedanya Napalm sama NetMiko itu di pada kodenya gitu. Kalau kita lihat di bagian kiri, si Napalm sendiri kodenya tuh kelihatan lebih ringkas dan lebih konseptual. Di sini tuh kita cuman perlu memanggil
get network driver ya dalam kurung iOS, lalu bikin objek device dengan parameter standar seperti hostname, username, dan juga password. Nah, setelah koneksi dibuka, di sini tuh dia tinggal manggil fungsi get config, kemudian langsung dapat konfigurasi dalam bentuk data yang udah rapi gitu. Nah, kalau dibandingin sama NetMiko, di NetMiko itu kita harus bikin dictionary. Nah, ini kayak dictionary device yang isinya tuh diterkoneksi, terus connect ke device, terus dia harus nulis perintah CLI secara terpisah, misalnya set comment, sini ada comment seluruh config. Kemudian output yang didapat juga tuh masih berupa teks mentah, jadi kalau mau diproses lagi perlu parsing manual lagi gitu. Nah, itu perbedaannya tadi. Kemudian kita masuk ke version 9, masuk ke praktikumnya. Di version 9 ini ada tujuannya, yaitu menjelaskan fungsi dan arsitektur dasar Napalm, kemudian mengkonfigurasi lingkungan automation dan juga menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur, kemudian menggunakan metode Napalm read only, menyimpan hasil audit dan menganalisis pembacaan. Oke, di sini yang pertama kita diminta untuk mempersiapkan koneksi dan lingkungan sistem topologi seperti gambar di samping. Pastikan setiap device dapat dipin dan terkoneksi lewat SSH. Lakukan instalasi Napalm, ikuti peringkat code, kemudian membuat file inventory devices yang berisi informasi dari seluruh devices. Oke, di sini kita masuk. Oke, sebenarnya tadi saya sudah mengerjakan sebelum membuat video ini. Di sini kita bakal menyusun topologi seperti yang sudah dijelaskan di situ. Di sini saya sudah membuat topologinya, saya sudah mencobanya juga tadi. Kemudian di sini kita pastikan setiap device dapat di-ping dan terkoneksi lewat SSH. Di sini setiap device itu aku udah meringkas IP-nya berapa aja. Misalnya di switch S1 di sini tuh IP-nya seperti 11. Kita coba saya keluar dulu SSH 192 di sini dia passwordnya. Nah, dia berhasil ya kalau S1 switch 1. Kemudian kita switch 2, kita coba S1 berhasil. Intinya berhasil semua ini, tadi saya udah coba, berhasil semua dia. Oke, lanjut skip aja, kita langsung switch nomor juga. Oke, berhasil. Oke, di sini udah berhasil untuk SSH switchnya. Kemudian di sini lakukan instalasi Napalm mengikuti perintah berikut. Di sini sebenarnya saya sudah menginstal Napalm juga, jadi kita tinggal ngecek aja, karena kalau direkam itu lumayan memakan waktu, jadi ntar kelamaan video show Napalm. Nah, di sini di sini sih sudah terinstall ya Napalm, di sini versinya 5.0. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat file inventory devices .yaml yang berisi informasi dari seluruh devices. Oke, kita masuk ke lab 9, karena tadi saya memisahkan setiap folder tugas biar gampang buat dikerjakan gitu. Di sini sebenarnya saya sudah mengerjakan semuanya. Nah, kita masuk ke devices.yaml. Oke, di sini dia ada semua informasi dari seluruh device-nya. Di sini ada router yang 10.1, kemudian ada switch, semuanya di sini dimasuk, udah berhasil semua sini ya. Sampai switch 10.16 nih. Oke, di sini kedua, di sini kita bakal masuk ke read only operations. Di sini kita bakal membuat sebuah script Python dengan nama getFacts and config.py. Kemudian meluk ke semua device yang tersimpan di YAML dan ambil informasi getFacts ini, ya inilah semuanya kita ambil dan simpan semua output di atas ke dalam file berbeda, 4 file di dalam folder output. Oke, kita masuk ke sini. Kita getFacts and config, kita
kita cek dulu get fax and di sini udah ada ya, sebenarnya sudah saya buat kodenya. Di sini dia bakal membuka inventory devices.yaml dan mengambil data-data device-nya yang ada di device.yaml tadi. Kemudian dia bakal membuat folder outputs. Di sini dia menggunakan akan menghubungkan ke device dan akan melakukan konfigurasi yang hanya bisa di read gitu. Oke, ini ada connect handlernya. Kemudian kita di sini akan mengkonfigurasi, dia masuk ke enable dulu. Kemudian di sini di bawahnya lagi, di sini ada algorithmsnya, karena kemarin saya nyoba SSL biasa dia harus ada kayak ginian nih, jadi saya masukin yang kode algorithmsnya di sini. Kemudian di bawahnya lagi di sini kita masukin secretnya, telnet pass, interface IP config. Kemudian di sini dia akan menyimpan hasilnya sesuai device name-nya gitu. Dia kalau gagal bakal ada exception Google Connect gitu. Nah, kalau semuanya telah berhasil, dia bakal mengeluarkan output, semua data itu sudah tersimpan di folder output gitu. Kita coba jalanin langsung aja. Lihat dulu aja deh, kayaknya ada yang nonton. Oke, nah di sini kita ketika menjalankan, dia tuh bakal mencoba menghubungkan ke setiap device yang telah kita masukin ke dalam kodenya tadi, kayak router, switch. Jadi dia bakal mencoba satu persatu dan akan disimpan ke dalam folder output seperti itu. Oke, sebentar. Oke, udah masuk ke switch 2. Tunggu, di sini ada kadang error sedikit, kadang agak lama sedikit, bukan error. Oke, dia ke switch lagi, switch 4. Dia kalau di HTML kayak gini, dia nggak ke bawah gitu nih outputnya. Oke, switch yang terakhir seperti 16, switch 6. Nah, berhasil connect masuk ke enable mode. Oke, udah dia berhasil karena dia kayak kepotong-potong gitu di outputnya. Jadi ya printing semua file tersimpan ke dalam folder output, jadi nggak ada deh. Tapi tetap tersimpan dalam folder output. Nah, setelah tahap ini tadi sudah berhasil, di sini tuh kita kan barusan menjalankan get fax and unconfig ke PY. Yang fungsinya itu buat mengambil data dari semua perangkat jaringan tanpa mengubah konfigurasi apapun, karena kan read only kan tadi yang dibilangnya. Nah, setelah terkoneksi tadi itu program tuh langsung memanggil beberapa fungsi read only kayak get fax, get interface IP, dan juga get config. Seperti itu. Get fax di sini tuh fungsinya itu untuk mengambil informasi dasar perangkat seperti hostname, model, dan juga uptime gitu. Kalau get interfaces itu dia itu untuk melihat status setiap interface apakah aktif atau tidak. Kemudian get interface IP itu fungsinya untuk
mengambil informasi IP address yang terpasang di masing-masing interface. Dan terakhir di sini ada get underscore config. Dia mengambil current config. Nah, kemudian semua hasil pembacaan ini yang read only itu kemudian otomatis disimpan ke folder output dalam bentuk file yang terpisah. Jadi setiap device itu punya file terpisah gitu sendiri gitu, IP interface dan konfigurasi runningnya itu masing-masing. Dan dengan cara ini tuh data perangkatnya itu jadi terdokumentasi dengan rapi dan bisa dianalisis kapan aja tanpa harus loading ke device seperti itu. Coba cek. Nah, di sini dia udah banyak banget ya ternyata. Tuh ada fax, ada config untuk S11 interface. Nah, itu banyak dia tersimpan masing-masing dia di sini tuh. Oke. Oke, di sini udah berhasil diisi dalam folder output. Kemudian di sini kita akan membuat ringkasan tabel CSV. Di sini kita akan membuat kode Python dengan nama extract interfaces.py untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface.summary.csv dengan susunan kolom device interface enable up IPv4 traffic length gitu. Oke. Extract interface ini udah ada. Nah, di sini udah ada di input OS, CSV, dan AST. Di sini kita akan membuat folder input dan output. Dia bakal membuat interface underscore summary CSV. Kemudian dia bakal mengelup semua file interface IP baik txt gitu. Oke, di sini udah seperti tadi ya, IP4 traffic length, device name, enable up IPv4 traffic length gitu. Kemudian dia bakal nulis ke CSV, metodenya w, right row-nya seperti ini, device jadi di paling atasnya ntar di apa namanya judul-judulnya itu bakal device interface enable up IPv4 div traffic length gitu. Kalau berhasil dia bakal nge-print nama filenya terus dibuat dengan itu gitu. Oke, kita clear lagi. Nah, itu udah. Oke, kemudian kita jalanin ke extract interfaces-nya di sini. Extract interfaces. Oke, di sini interface summary-nya itu berhasil dibuat dengan 8 interface kayak yang tadi udah di sebutkan dalam kode. Kemudian di sini kita akan ngecek interface summary-nya. Oke. Interfaces summary interfaces summary. Oh, CSV ternyata bukan PW. Nah, di sini udah berhasil ya dia. Di sini ada informasinya.
device, interface, enable, app, IP, perfect line, dan lain-lainnya di sini tidak masuk. Oke, mungkin cukup sekian video hands-on dari lab session 9 yang terkenal dari saya. Saya akhiri, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.